Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang bersama Pak Guru. Pak Guru salah satu pemerhati perikanan, terutama di bidang perikanan nila. Buat para follower atau para pencinta sapa pengusaha Indonesia, kali ini kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai aja sama Pak Guru. Monggo Pak Guru. Matur Mas Yusron, teman-teman semua. Ini kesempatan langka bisa ketemu teman-teman semua ya. Jadi kita akan bincang-bincang masalah seputar nila, pernilaan ya. Saya hanya mencoba untuk sharing apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya diskusikan dengan petani-petani mungkin di seluruh Indonesia, karena kita tahu Indonesia ini punya potensi produksi nila yang cukup tinggi ya. Hanya karena kita kebetulan berkutat di Jawa sehingga nilainya nggak kelihatan, yang kelihatan lelenya. Oh ya. Ya. Tapi kalau kita lihat di Sumatera, kita lihat di Kalimantan, kita lihat di Sulawesi, NTB, Bali, ya, itu nila baru kelihatan. Kita ternyata produksi nila kita itu nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Jadi ini menarik untuk kita bisa diskusikan. Mau kita mau angkat diskusi apa ini? Yang pertama tentang itu Pak Guru. Kalau dilihat itu kan konsumsi nila dunia itu ternyata kan besar sekali. Apakah nila ini bisa menjadi salah satu ikan masa depan yang nanti bisa diadopsi atau mungkin bisa dilakukan oleh pembudidaya kecil yang ada di daerah-daerah, atau mungkin harus dalam skala besar atau bagaimana Pak? Terutama di pembenihan dan budidayanya. Betul. Dilihat dari potensi yang ada kita, dilihat dari kondisi geografis kita yang cukup beragam, budidaya nila itu mestinya bisa dipakai budidaya dengan di semua tempat bisa, baik gunung, daerah panas, daerah danau, kita semua punya, pesisir kita semua punya. Jadi kalau dilihat dari potensi media budidaya itu sudah modal utama kita bisa dikembangkan nila. Kemudian dilihat dari sisi potensi lain-lain lah ya, misalnya masalah sumber daya pakan, masalah bahan baku pakan, nanti yang akan mungkin lebih survive adalah nila. Adalah nila ya. Karena dari sisi angka produktivitas ya, dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain ya, nila ini ya betul tadi Mas Yusron bilang ini budidaya masa depan ya, budidaya masa depan, karena ke depan ini bahan baku ini semua akan tergantung dari hasil bumi, dari pertanian dan lain-lain. Yang akan lebih beradaptasi adalah nila, mungkin juga patin ya, lainnya mungkin lele, mungkin nanti akan berkurang ya. Ditambah apalagi masalah kultur masyarakat, masyarakat mungkin akan lebih adaptif ya dengan nila, karena nila itu kenapa sekarang kebutuhan dunia itu udah di atas 6 juta ton setahun. 6 juta ton di atas 6 juta ton ya, bahkan diprediksi bisa 10 juta ton untuk tahun 2025 dari FAO. Nah itu nila ini paling cocok di masa apa aja, ngikutin bumbu ya. Ngikutin bumbu beda sama ikan yang lain ya, bumbunya ngikutin rasa ikannya, kalau nila ini ngikutin rasa bumbunya. Jadi seperti itu, kultur masyarakat akan cocok, akan lebih mudah diterima ya. Ini potensi ke depan sangat cocok untuk mungkin pengembangan budidaya di Indonesia. Ya. Kalau yang harus disiapkan secara spesifik untuk pemula atau mungkin pembudidaya yang hari ini sudah mulai punya 1 ton per bulan, itu nila itu harus dengan sistem yang bagaimana sih? Kolamnya itu apakah harus permanen? Terus kepadatannya itu harus berapa? Terus cara membedakan antara benih atau larva yang bagus dengan larva yang jelek itu harus bagaimana Pak? Ini tantangan masa depan. Masa depan kita akan terbatasi oleh space budidaya. Ya, artinya
diperlukan teknologi yang adaptif yang mampu memproduksi lebih intensif dan masif. Ya, intensif. Jadi produktif. Kalau sekarang ini nila dibudidayakan ditambah misalnya produktivitasnya 1,5 kilo per meter kubik. Ya, kecil sekali. Untuk memproduksi 1 ton butuh 10 ton butuh 1 hektar. 10 ton butuh 1 hektar. Nah, kita bisa bandingkan nih sekarang dengan lele. 1 hektar lahan bisa menghasilkan 200 ton. Bisa menghasilkan, ya kan? Untuk lele. Nah, nanti ada keterbatasan lahan. Semakin terbatas lahan budidaya kita. Nah, bagaimana nila itu bisa diproduksi dengan lahan yang terbatas, dengan produktivitas yang mendekati lele. Sekarang udah dilakukan teknologi bioflok. Produktivitas nila bisa di atas 30 kilo per meter kubik. Ya, udah bisa begitu. Nah, yang itu nanti ke depan yang akan dikembangkan. Bagaimana memproduksi atau metode budidaya nila yang intensif, yang produktivitasnya di atas itu. Yang akan cocok untuk budidaya nila ke depan ya, misalnya dengan lahan terbatas tetapi produksinya bisa tinggi. Skala rumah tangga ya kita bagi ya, mungkin ya ada yang skala industri, mungkin ada skala rumah tangga. Skala rumah tangga yang mungkin pakai beton atau kolam bulat dengan diameter kecil-kecil tapi produktifnya bisa tinggi. Bisa juga itu kan. Kalau untuk membedakan Pak Guru, kalau selama ini kan budaya ikan nila itu berapa bulan Pak Guru? Jadi untuk membedakan nila itu bagus atau tidak atau layak untuk dibudidayakan itu harus bagaimana Pak Guru? Mungkin dari indukan yang bagaimana atau mungkin dari larva yang bagaimana, itu ada ciri-ciri khusus kita membedakan itu Pak Guru? Ini uniknya nila. Ya. Macam-macam petani yang bekerja, cara mereka membesarkan, ada yang membesarkan dari bibit ukuran kecil, misalnya Sidoarjo nih, dari bibit ukuran 1-2 cm. Ya. Tapi kalau orang-orang di bioflok membesarkan bibit dari ukuran 5 gram. 5 gram. Dari 5 gram. Kemudian kalau di Karamba Jaring Apung membesarkan bibit dari ukuran 10 gram. Ya, atau 20 gram. Jadi beda-beda. Uniknya di situ sangat beragam teknik. Ya. Kemudian ya kaitannya dengan bibit yang ada, kita tahu sifat biologi nila itu, ya, biologi utama dia punya kemampuan bereproduksi yang sangat tinggi. Bereproduksi istilah sangat tadi tinggi. sama Mas Ariful, spawning rate-nya tinggi. Kalau lele kawinnya 3-6 bulan sekali, kalau nila 20 hari sekali kawin. 20 hari sekali. Setelah usia? Setelah usia 3-4 bulan udah bisa kawin. Udah bisa kita kawinkan. Ya kalau ukuran 250 gram ke atas sudah bisa kawin. Ya bisa layak untuk dikawinkan, kita jadikan induk. Nah, dengan kemampuan itu berarti kan produktivitas bibitnya tinggi. Ya. Kemudian kelayakan kualitas itu bisa jadi sumber problem juga, karena dengan dia kemampuan kawinnya yang tinggi, kemudian orang asal menjadikan induk, itu kan bisa jadi akan menjadi kualitas yang turun. Hingga kita perlu dengan kondisi nila seperti itu ya, mulai sekarang kita mulai bagaimana memijakan atau memproduksi benih dengan kualitas induk yang memang terkontrol kualitas induknya. Kalau kita bicara kualitas ini urutannya banyak tuh. Mulai kualitas induk, nanti kualitas bibit, ya metode pakan, kontrol kualitas air, kontrol penyakit dan lain-lain, itu nanti kaitannya rentetannya kualitas sampai ujungnya kualitas produk. Oh iya, iya. Jadi kan kalau saya itu kan seneng sukanya kan kalau lagi siang hari itu kan ke Surawono atau mungkin ke tempat-tempat nila, itu kan ternyata banyak orang yang punya indukan meskipun atau bisa dikatakan nila besar yang siap untuk dipijahkan. Ternyata mereka pun juga sudah mulai nih membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Apakah ada ciri-ciri tertentu dari nila itu yang siap untuk dipijahkan, mungkin dari warna mata atau mungkin dari warna
warna sisik, yang dia itu istilahnya matang gonat atau gimana, itu ada ciri-ciri tertentu apa tidak? Ada, pasti secara pencirian ada. Ya, misalnya nih, itu ciri-ciri umum lah semua ikan. Misalnya kalau dia telurnya udah berisi, misalnya dia dari bentuk perut, kemudian dari warna kelamin, ya, dan lain-lain, itu pencirian umum. Ya, tapi tadi kembali karena spawning rate-nya nila itu tinggi, ya, berarti ketika kita itu bicara dengan produksi bibit, nah induk itu biasanya tidak perlu lagi diseleksi begitu. Oh, nggak perlu lagi. Dulu seleksinya dihitung, satu paket kan 300 ekor. Jadi setiap mau mengawinkan itu dilihat, oh ini matang, ini enggak, ini matang, ini enggak, terus dihitung berapa rasionya. Dari 300 misalnya 250 matang, itu nanti kita catat, kita record sebagai oh 250/300. Ya, nanti keluar larvanya, berarti larva itu dibagi ke 250 kan, persentasenya kan. Gitu. Jadi itulah produktivitasnya. Yang nggak kawin tadi ada dua metode, ada yang tetap diikutkan dalam kawin, ada yang direstingkan. Tapi dalam metode industri kan nggak bisa begitu. Ya, kita perlu praktis metode yang bagaimana untuk bisa memproduksi secara kontinu. Nah, kalau untuk produksi kita punya 10 hektar, punya 20 hektar, 100 hektar, induknya ada 200 paket, ada 300 paket, ada 100 paket. Kalau kita harus restingkan, harus macam-macam, nggak bisa. Nah, metode industri akhirnya berubah. Tetap diikutkan, nanti restingnya juga harus massal, dan lain-lain. Jadi metodenya macam-macam. Ada dua kepentingan. Kepentingan petani pembenih sama kepentingan petani pembesaran. Petani pembenih, kepentingannya yang penting dia bisa menghasilkan bibit sebanyak-banyaknya dia jual. Dia nggak melihat apakah, nggak mikir apakah petani pembesarannya ikannya di sana itu bisa tumbuh besar apa enggak. Nah, petani pembesaran maunya yang bibit yang bisa besar unggul. Nah, kita kan lihat di ujungnya dulu. Kalau mengurai ini ya, mengurai problematikanya ini, kita lihat di petani pembesaran tuntutannya apa? Yang harus tumbuh bagus. Berarti kalau harus tumbuh bagus, berarti dia harus ditarik ke belakang, harus dari induk yang selalu termaintain dengan bagus. Regenerasi induknya harus bagus. Kita lihat dari pembenih itu dulu. Apakah pembenih itu melakukan itu enggak? Ya, regenerasinya. Kalau petani pembenih nggak mau tahu, pokoknya anaknya banyak. Padahal yang anaknya banyak dihasilkan dari mana? Yang kepalanya besar, yang panjang. Karena yang bodinya panjang itu telurnya banyak. Gitu. Yang kepalanya besar bisa ngeremin larva banyak. Gitu. Nah, yang seperti itu kan nggak bagi pembenih ya masa bodoh. Sementara petani pembesaran maunya yang kepalanya kecil, supaya dagingnya banyak. Ya, bulat. Kalau bulat telurnya nggak banyak. Ya, beda kepentingan itu. Akhirnya memang kita harus selektif. Ya, kita ajak petani pembenih itu untuk melakukan itu. Berhubung nilai ini gampang kawin, akibatnya apa? Regenerasi induk terabaikan. Yang ini perlu kita dampingi petani pembenihan. Ya, karena sering diabaikan. Wah, si akeh anaknya orang apa-apa. Si akeh anaknya apa-apa. Terus gini lah Bro, kalau di pembudidaya atau pembenih yang ada di sekitar kita ini kan hidup di Pare itu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Itu kita membutuhkan peran serta yang namanya pemerintah atau swasta, yang dalam hal ini pengusaha dan pabrikan pakan. Terutama peran serta pemerintah. Bagaimana cara mendapatkan indukan yang bagus, dan bikin indukan bagus itu sesulit apa Pak Guru? Kalau sesulit apa, bukan sesulit tapi serumit apa? Serumit apa? Sebenarnya nggak sulit. Ya, masing-masing. Kalau Pare ini sudah dikenal orang yang suka rumit. Pare juga, karena buktinya orang Pare ini semua jenis bibit ada. Ya, sampai bibit masalah pun ada.
Ya, bibit lombok, bibit sayur, bibit jagung semua ada. Ya, sampai bibit lele juga ada. Nah, itu sudah menjadi modal utama ya, modal dasar bahwa kapasitas teman-teman di Pare itu punya kapasitas itu untuk melakukan sesuatu hal yang lebih teliti. Nah, program induk pun bisa begitu. Hendaknya antara pembenihan sama persiapan induk itu dipisah. Itu pekerjaan yang berbeda. Pembenih ini, petani-petani pembenih ini harusnya tinggal nerima induk aja, tinggal meregenerasi induk atau belanja induk nanti untuk regenerasi. Jangan mengerjakan pembesaran atau persiapan induk sendiri. Ya, siapa yang membesarkan itu, yang melakukan program itu? Ada dua, harusnya ya, idealnya ya dari pihak balai atau pihak pemerintah udah menyiapkan providernya lah, menyiapkan itu untuk regenerasi induk. Nah, kami mengamati sampai sekarang program itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya beberapa pihak swasta juga harus bekerja itu karena ada kepentingan. Kepentingannya ada indikasi penurunan kualitas bibit, ada indikasi penurunan kualitas induk, berakibat pada kualitas hasil budidaya, produktivitas turun, rentan terhadap penyakit, produksi tidak efisien. Nah, itu kan ada kepentingan dari pihak industri juga. Akibatnya industri juga harus berperan di situ, mencoba masuk berperan itu. Program regenerasi induk itu tidak sulit, tapi rumit, butuh ketelitian. Karena apa? Panjang waktunya. Karena ini program genetik kan, program genetik. Tidak asalkan orang, yang penting iki disilang iki pasti jadi. Bagus ya. Tidak semudah itu. Nah, karena persilangan pasti kemungkinannya apakah kemungkinan bagus, kemungkinan sama, atau kemungkinan jelek, pasti terjadi begitu. Makanya perlu ada namanya program pemuliaan. Nah, program pemuliaan yang memang menguji, melakukan pengujian baik itu seleksi individu ataupun seleksi famili. Nah, itu kan mencoba memperbanyak atau melakukan pengujian dengan menurunkan dari generasi 1 sampai generasi kesekian terus diuji. Karena itu kan program pemuliaan itu prinsipnya ya, kita menyiapkan individu calon induk yang mempunyai karakter tertentu, karakternya lengkap. Kalau bibit sebar ini adalah bibit yang pokoknya karakternya cepat tumbuh, ini aja kan. Tapi kalau induk karakternya lengkap, harus dikumpulkan dulu. Nah, itu bedanya induk dengan makanya kadang-kadang rupanya nih induknya welek, tapi anaknya wayu-ayu. Kalau fenomena hari ini Pak Guru seperti nila salin. Lah, nila salin itu salah satu jenis nila yang memang dipersiapkan untuk apa? Atau mungkin hanya sebuah nama yang ya salin, maksudnya itu apa Pak Guru? Kita punya potensi lahan, ya, tambak itu eks tambak udang yang mangkrak. Konon di Jawa Timur saja ada potensi lahan eks tambak udang mangkrak itu 34.000 hektar. 34.000 daerah Pantura. Hektar, ya. Nah, di Jawa itu ada potensi 78.000 hektar. 70. Ini datanya KKP. Nah, itu kan eks tambak yang rata-rata sumber airnya adalah bersalinitas. Mempunyai kadar garam kan? Itu. Sehingga itu jadi potensi. Kalau tidak dipakai untuk tambak udang, mau dipakai apa? Untuk lele nggak mungkin. Karena lele tidak tahan salinitas. Untuk ikan mas nggak mungkin. Ikan mas tidak tahan salinitas. Patin juga nggak mungkin. Ya. Yang tahan salinitas siapa? Nila, ya. Nah, nila lah yang berpotensi untuk dikembangkan di situ, untuk nila salin, gitu. Nah, di samping salin ini ada keunggulan kualitas tekstur dagingnya, yang ini bisa dijual untuk berkompetisi. Ya, karena konon tekstur dagingnya akan berbeda nila salin dengan nila biasa. Itu yang akan mungkin potensi untuk dikembangkan atau ditawarkan. Secara alami memang ketahanan dia paling di 10. Ada referensi sebenarnya yang
udah masing-masing menguji spesies misalnya 10 maksudnya apa? 10 PPT kadar garam. 10 PPT. Ya. Misalnya ikan mas itu dosis letalnya dia akan mati 50% dari satu populasi itu pada kadar garam berapa. Ada pengujian itu ikan mas misalnya kalau 10 PPT dia akan mati separuh. Ikan mas ya juga udah ada referensinya. Kalau dia kadar garam 10 ikan mas itu mati separuh populasinya. Jadi ketahanannya, jadi harus di bawah itu dia. Ikan mas paling di 2 PPT sampai 5 PPT. Ya. Kalau ikan nila, LC50-nya, LC50-nya itu di 30 PPT. Ya, di 20 PPT dia masih maksimal di 20 PPT itu bisa hidup. Tapi tidak semua spesies nila bisa begitu. Ya, makanya ada spesies tertentu atau strain-strain tertentu yang punya ketahanan terhadap kadar garam. Ya, kadar garam misalnya 10 bisa tumbuh normal, 10 sampai 20 dia lambat tumbuh, atau 20 sampai 30 dia mulai ada kematian. Ya. Macam-macam karakternya. Ya. Nah itu perlu juga program pemuliaan, perlu kita siapkan jenis-jenis itu yang tahan terhadap salinitas. Memang ada 2 kondisi situasi budidaya ini yang berkembang terus ya. Misalnya nih Sidoarjo tahun 80-an tambak-tambak di Sidoarjo dipakai untuk budidaya udang. Udang ya. Ya. Setelah budidaya udang banyak penyakit yang diindikasikan karena kapasitas lingkungan yang semakin turun, itu berubahlah, digantilah dengan bandeng. Ya. Kemudian dengan bandeng, produktifnya bandeng rendah, berubahlah diisi dengan nila. Demikian pula dengan pantura-pantura yang lain. Dulunya masih booming udang. Nah kita tahu lingkungan kan semakin turun, daya dukung lingkungan semakin turun, terutama di Jawa. Di Jawa berebut lahan dengan manusia, ya kan? Sumber airnya juga dari hulunya kualitasnya semakin turun. Akhirnya apa? Mau nggak mau kita harus beradaptasi jenis spesies apa yang cocok budidaya sekarang, karena manusianya kan tetap butuh protein nih. Protein semakin dari hasil tangkap udah semakin turun. Nanti harus apa? Yang kita lakukan ya, sementara pantura kalau yang bisa beradaptasi ya nila, mungkin nila, bandeng ya. Kalau untuk lele yang produktivitasnya tinggi mungkin belum cocok. Ya. Kalau Pak Guru sendiri, ini harapannya tentang pernilaan Jawa Timur khususnya pernilaan Indonesia itu umumnya, itu harapannya apa sih industri pernilaan ini ke depannya? Harapan Pak Guru pribadi. Kita sampai saat ini masih mengandalkan ekstensifikasi, masih mengandalkan luasan lahan. Terbukti produktivitas nila kita masih rendah. Rata-rata produktivitas di Pantura itu hanya 0,5 kilo per meter kubik, ya, atau produktivitasnya 5 ton per hektar. 5 ton per hektar per periode. Per periode. Ya, bahkan kalau tebarannya dengan bibit kecil mungkin ukuran 1-2 setahun cuman panen 2 kali. Ya, ini masih ekstensif. Tapi kalau kita intensifkan misalnya, masih ada potensi untuk kita intensifkan, produktivitasnya bisa kita naikkan 2 kali lipat saja. Misalnya dengan lining aja itu bisa 2 kilo per meter kubik. Itu udah bisa 4 kali lipat. Belum lagi kalau ditambahkan kincir. Ditambahkan kincir bisa 5 kilo per meter kubik. Itu bisa lebih produktif lagi. Yang jadi kendala utama kita sekarang itu adalah biaya produksi akhirnya kan tinggi. Biaya produksi per kilonya tinggi. Dengan lahan yang sama itu tadi. Kita kalah dengan energinya kalah, kita akhirnya kalah dengan efisiensinya pakan. Itu efeknya efek domino. Jadi masih ada harapan sebenarnya produksi nila kita itu bisa naik 2-3 kali lipatnya kalau memang perhatian kita terhadap teknologi dan intensifikasinya itu berjalan. Ya.
34.000 hektar. 30 Jawa Timur aja lah. Ya kita ambil 20%-nya ya. Ya, nggak usah mulu-mulu, 20%-nya aja. 20% dari 34.000 ya, ada rantai makanan, ada predasi, ada kompetisi, kan intinya begitu, ada simbiosis. Kalau bisa terjadi begitu ya konsep bisa terjadi. Dulu misalnya nila itu dibuat, dipelihara, ditambak kakap, tapi salinitasnya di bawah 20. Terus nila beranak, kakapnya akan makan anaknya. Ada begitu. Itu kan dia polikultur tapi sistemnya predasi. Ya. Jadi ada yang sistem dia bersimbiosis. Di Sidoarjo nila dengan udang. Ya, kenapa bisa survive di Sidoarjo itu dengan nilanya meskipun kos produksinya tinggi? Karena ada hasil dari udangnya. Ya, jadi nila masa budidaya 6 bulan. Tebar benur nggak usah dikasih makan. Benurnya nanti makan dari kotorannya nila. Ya, nilanya juga membuat lingkungan bagus karena dia suka ngopok-ngopok air. Ya, nah nanti dalam umur tertentu 3 bulan petani udah panen udangnya dulu. Ya, dapat panen udangnya. Karena setelah 3 bulan udang bisa dipanen size 100, size 200 bisa dijual dulu. Ya, itu contoh begitu bisa terjadi. Banyak bentuk polikultur begitu, bisa udang dengan nila dengan bandeng tinggal, bentuk simbiosisnya tadi arahnya kemana. Kalau misalnya nih lele dengan nila mungkin kurang cocok dalam hal lingkungan, karena kan lele dia suka oksigen yang sangat rendah, sementara nila nggak suka. Akhirnya nanti yang akan mati nilainya duluan. Ini yang terakhir, Pak Guru. Ini sebenarnya masih pengen lama-lama sama Pak Guru karena mungkin Pak Guru kan banyak sekali agenda lain. Jadi ini yang terakhir motivasi Pak Guru. Motivasi buat calon pembudidaya ikan, khususnya ikan nila. Motivasi buat calon entrepreneur muda atau mungkin yang baru lulus dari kuliah dan lain-lain, pengen kerja di perikanan terutama nila. Motivasinya Pak Guru? Kalau motivasi kita bicara potensi saja ya. Pare ini udah legend lah kalau urusan perikanan ya. Kalau urusan perikanan ibarat kalau di Pare, kalau kita diskusi masalah budidaya itu kayak ngajarin kata berenang. Ya, tapi kita lihat potensinya. Orang makan ikan itu nggak akan turun. Orang makan ikan nggak akan turun. Kebutuhan itu pasti tinggi. Ya, jadi lini-lini bisnis di perikanan mulai dari pembenihan yang di Pare ini sudah berjalan mulai tahun 70-an, kan? Ini hendaknya dikembangkan terus. Ya, bahkan sekarang udah harusnya mengarah ke intensifikasi. Ya, menaikkan kualitas. Karena udah nama Pare, dari sisi kuantitas ini udah sampai sekarang kan sudah kuantitasnya. Pare ini termasuk produsen bibit lele tertinggi. Ya, sekarang menyusul yang komoditi kedua bibit nila. Tinggal kita naikkan kualitasnya. Ya, jadi ini peluang tertinggi, nanti peluang-peluang bagi pengusaha-pengusaha, calon-calon pengusaha ini wah sangat tinggi. Tinggal kita bagaimana komitmen kita bekerja secara kualitas ya, karena kebutuhan bibit nila maupun lele cukup tinggi, nggak usah khawatir, nggak terserap. Ya, tinggal bagaimana nanti semua lini juga bisa bekerja bersinergi, swastanya, pemerintahnya, ya, pengusahanya, ya, bagaimana menyiapkan induknya tadi, bagaimana menyiapkan lahan. Ya, ini saya kembali feedback di Pare ini termasuk cara memaintain lahan yang bagus. Karena tidak semua siklus dipakai untuk perikanan, nanti ada satu siklus dipakai untuk pertanian. Itu makanya kenapa lebih sustain di Pare ini budidaya nila mulai tahun 70 sampai sekarang bisa berjalan terus. Ya, karena lahannya dilakukan rotasi tanam. Rotasi tanam. Ya, di Lamongan di sini itu rotasi tanam, pertanian dengan perikanan. Nah, itu sustain, akan berjalan lebih bagus. Jadi ini potensi yang bagus harus dirawat dengan bagus, ya, jangan dihancurkan.
Moga ditutup Mas Ariful. Terima kasih waktu sering-seringnya pagi ini sangat bermanfaat buat kita semua dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin berkecimpung di usaha perikanan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam Pengusaha Indonesia.